Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan menceritakan alur movie yang berjudul Bakuage Sentai Boumomja vs King Oja. Movie ini merupakan kelanjutan dari movie sebelumnya di mana Nicola yang telah naik tahta sebagai Ratu Planet Rikel memutuskan untuk membentuk aliansi dengan planet GQ. Dan Bakuage Sentai Boumomja pun diundang untuk bertindak sebagai saksi. Namun sisa Hashirian bernama Manhole Grammar muncul bekerja sama dengan Minongan mencuri permata yang diwariskan keluarga kerajaan Rikel kepada Nicola. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Setelah beberapa bulan berlalu, Nicola akhirnya berhasil menyelamatkan planetnya dari Hashirian dengan bantuan para Bun. Karena itu ia mengundang para Boumomja sebagai saksi menghadiri penobatannya sebagai ratu baru yang akan memimpin planetnya itu sekaligus peresmian aliansi dengan planet GQ. Sesampainya Taya dan teman-temannya di sana, Joe sangat kagum melihat sebuah pedang yang tertancap di sana. Ternyata itu adalah Oger Calibur Zero, pemberian calon sekutu yang akan digunakan dalam upacara aliansi esok hari. Namun di saat yang sama, tiba-tiba sebuah tangan muncul dari portal menarik liontin kalung milik Nicola. Ketika Joe berusaha untuk menolongnya, sayangnya permata kalung itu sudah diambil terlebih dahulu. Genba yang menyadari itu adalah ulah monster Manhole lantas mengajak Taya dan yang lainnya mengejarnya keluar istana. Terungkap bahwa ternyata yang dicuri itu adalah permata penciptaan dunia yang diwariskan oleh keluarga Rikel dari generasi ke generasi. Dan kedatangannya ke sana yaitu bertujuan untuk balas dendam karena markas pusat mereka sebelumnya telah dihancurkan. Maka dari itu ia berencana membangkitkan para Hashirian dengan kekuatannya. Para Bun yang tak ingin membiarkan hal itu terjadi lantas berubah dan memulai pertarungan dengan Nejireta serta monster kru maju itu. Selagi mereka bertarung di luar, tak diduga diam-diam Minongan masuk ke istana dan mencuri Oger Calibur Zero. Dan di saat yang sama pasukan dari King Oger sampai di sana. Tanpa basa-basi lagi, mereka lantas ikut membantu para Bun menghajar pasukan Nejireta. Usai pasukan Nejireta dikalahkan, akhirnya terungkap bahwa monster Manhole dan Minongan ternyata berkomplot. Setelah sebelumnya Minongan membebaskan Manhole dari pembekuan, mereka sepakat untuk mengumpulkan 3 regalia suci. Dan kini mereka telah mendapatkan 2 di antara ketiganya, yaitu permata Nicola dan Oger Calibur Zero. Ketika para Oger akan menyerang kembali, monster Manhole membuat Oger Calibur Zero menjadi monster dengan ignition key untuk menghadapi mereka. Dan dengan satu serangan, para Oger dan Bun pun dengan mudah dihempaskan. Namun ketika Manhole akan menyerang Nicola, Gira, Taya, dan Yaruka yang berusaha melindunginya tiba-tiba tak sengaja terserap masuk lubang dari senjata monster itu. Karena tak punya banyak waktu, para monster pun lantas kabur menggunakan lubang Manhole untuk segera mencari regalia ketiga. Sebelum lubang itu tertutup, Bundorio pun mencoba menahnya dan meminta para Bun masuk ke sana, diikuti juga oleh para King Oger dan Sunshitter yang telah bertobat, dan terakhir Bundorio pun ikut masuk ke sana. Tak lama kemudian Taya, Gira, dan Yaruka ternyata terbangun di markas Bagnarok, dan seketika itu juga mereka berkenalan. Di mana secara tak langsung berarti itu merupakan planet Gira. Di saat yang sama Geroji menemui Gira sehingga Gira meminta segera diantarkan ke Sugodam. Sementara itu di tempat berbeda, para monster dihadang oleh Sakito. Ketika Sakito akan memulai pertarungan dengan mereka, tiba-tiba Yanma, Ishiro, dan Deko Torade muncul menimpanya. Situasi kacau itu lantas dimanfaatkan para monster untuk kabur lagi. Sedangkan Genba, Joe, Kaguragi, serta Jeremy muncul di bumi, tepatnya di kota yang kerap Joe lindungi. Dan di sana para warga yang sering ditolong oleh Joe pun lantas menyapa dan menjamu mereka dengan ramah. Hal itu tentu saja membuat Kaguragi dan Jeremy merasa kagum pada Joe. Tak lama kemudian Ishiro mengabarkan bahwa ia dan Yanma ternyata juga sampai di bumi, tepatnya di markas Boumomja bersama Deko Torade. Sementara Himeno, Rita, Itasha, Bundorio, dan Mira mengabarkan bahwa mereka juga belum dapat kabar dari Taya. Namun Ishiro sadar bahwa kemungkinan Taya kini sedang bersama Gira. Karena diduga berada di luar jangkauan sinyal changer mereka, maka Ishiro berencana untuk cari cara agar bisa segera terhubung dengannya.
Selagi ia berusaha mencari cara, Mira dan Genba diminta untuk segera menemukan para monster itu. Sementara itu Mira yang ternyata berada di festival cosplay diminta untuk mengenakan gaun agar tak terlalu mencolok dari yang lainnya. Sedangkan Rita merasa kagum dengan boneka selain Mofun bahkan dengan Bundorio. Kebersamaan mereka itu perlahan menumbuhkan ikatan di antara mereka. Di tempat berbeda, para monster masih berusaha mencari regalia ketiga, yaitu sebuah cermin jiwa bintang. Namun saat itu Minongan berkata bahwa cermin itu sebenarnya sudah tidak ada. Akan tetapi walau begitu ia yakin jejaknya masih ada. Untuk itu Minongan menggunakan kemampuannya membalikan waktu untuk mencarinya di perut bumi. Sementara para Bun dan Oger masih belum tahu apa yang akan terjadi jika ketiga regalia sudah terkumpul. Di markas Bumumja, Ishiro dan Yanma berencana menggunakan teknologi Enkosopa agar bisa terhubung dengan Taya. Di tengah proses itu tiba-tiba Shirabe menginformasikan bahwa sistem komunikasi dari Sakito sudah siap. Mengetahui hal itu, Yanma berkata bahwa jika mereka bisa menggunakan Sugot Soul sebagai daya di sistem yang baru itu, maka mereka akan dapat mencari keberadaan Taya dan Gira di alam semesta manapun. Di sisi lain, Jeremy dan Kaguragi yang melihat kebersamaan Jo dengan warga yang mencintainya lantas menilai bahwa Jo sudah cocok menjadi seorang raja. Di saat yang sama, tiba-tiba Sakito mengabarkan bahwa ia baru saja mendapat kabar dari temannya kalau regalia ketiga yang dicari oleh para monster adalah cermin jiwa bintang. Dan apabila ketiganya berhasil terkumpul, maka Dark Death akan bangkit lagi. Dan bahayanya sisa dari tubuh Dark Death untuk dibangkitkan berada di bumi. Menyadari ancaman besar yang akan muncul itu, para Bun dan Oger harus segera menyelesaikan sistem komunikasi yang baru. Namun sayangnya Yanma merasa masih ada satu bahan yang kurang. Dan secara tak sengaja senjata Dekotorade memiliki teknologi yang dibutuhkan, sehingga Ishiro memutuskan untuk menggunakannya. Namun di saat bersamaan di sisi lain, Minongan akhirnya berhasil menemukan jejak cermin jiwa bintang dari penglihatan masa lalunya, di mana ternyata benda itu dahulu ternyata pernah ditemukan oleh Taya. Sementara itu sesampainya Gira dan Taya di Sugodam, Gira menjelaskan makna Oger Kalibur Zero yang ternyata merupakan perwujudan dari kedamaian dan persatuan. Sehingga itu pun membuat Taya iri pada negeri yang dipimpin oleh Gira itu. Karena di dunia tempatnya tinggal kedamaian sangat sulit diwujudkan, sebab selalu ada konflik yang muncul dan membuat perpecahan. Singkat cerita, ternyata sebelumnya di Sugodam, Gira meminta Doga mempersiapkan sistem komunikasi untuk menjangkau rekan-rekannya. Sementara di taman bermain sebelumnya, tiba-tiba Bundorio tersedot masuk ke portal yang dibuat oleh Manhole Grammar. Dan di sana monster itu berkata bahwa akhirnya mereka berhasil mengumpulkan regalia ketiga. Sontak saja hal itu membuat semua orang kebingungan. Ketika sistem komunikasi berhasil diselesaikan Yanma, akhirnya mereka bisa saling terhubung untuk berbagi informasi terkait lokasi masing-masing. Dan di sana Taya sangat terkejut ketika mengetahui Bundorio diculik oleh para monster itu. Di sini akhirnya terungkap bahwa ternyata alasan para monster itu menculik Bundorio adalah karena di dalam tubuh robot itu tertanam cermin jiwa bintang yang dahulu pernah ditemukan Taya untuk memperbaiki Bundorio saat robot itu baru saja sampai di bumi. Dengan terkumpulnya ketiga regalia, para monster pun mencoba membangkitkan Dark Death yang berada di perut bumi. Untuk menghentikan mereka, akhirnya Taya meminta bantuan Yaruka untuk membuat portal agar mereka bisa pergi ke bumi tempat Bundorio berada. Sayangnya saat itu Yaruka kekurangan Giasolin sehingga ia tak bisa membuat portal. Gira yang tak tahu apa itu Giasolin lantas bertanya pada Taya. Ternyata Giasolin adalah sumber energi yang digunakan para Hashirian. Dan hal itu hanya bisa diciptakan dari teriakan manusia. Mengetahui hal itu, Gira lantas mengumpulkan semua rakyat Sugodam untuk berteriak. Dengan begitu Giasolin dalam jumlah besar akhirnya berhasil didapatkan sehingga membuat Yaruka berhasil membuat portal yang akhirnya membawa Taya dan Gira berhasil melintasi waktu. Ritual pembangkitan Dark Death pun membuat Bundorio masuk ke mode liar. Secara bersamaan para Bun dan Oger juga sampai di sana untuk menghentikan para monster itu. Ketika pertarungan di antara mereka terjadi, Bundorio yang lepas kendali lantas menyerang para Sentai dan mengalahkan mereka dengan mudah. Namun para Bun sadar bahwa saat itu Bundorio sedang berada di bawah kendali kekuatan jahat. Tak berselang lama Taya dan Gira muncul dari portal dan memulai aksi mereka dengan mengalahkan pasukan Nejereta. Setelah semuanya dikalahkan Gira, Taya pun maju menghajar Bundorio untuk menyadarkannya. Dengan satu pukulan akhirnya Bundorio pun tersadar. Saat itu juga Biudisel memberikannya kari untuk memulihkan tenaga. Untuk menghentikan kebangkitan Dark Death, para Bun dan Oger berubah sekali lagi dan memulai kerjasama mereka melawan Manhole, Minongan, dan monster Oger Kalibur Zero. Seketika itu juga pertarungan di antara kedua kubu dimulai kembali.
Berkat kerjasama mereka, satu persatu monster pun berhasil dikalahkan. Ketika akan menghadapi monster Oger kaliber Zero, ia pun bersikap seperti Rakles. Hal itu pun sontak membuat Gira marah karena ia merasa monster itu tak pantas berbicara seperti kakaknya. Terlebih lagi, Gira merasa monster itu tak mengerti makna sebenarnya dari kata-kata yang Rakles ucapkan. Dengan menggunakan Oger Crown, Gira dan Taya bekerja sama hingga mengerahkan serangan pamungkas yang membuat monster itu hancur seketika dan kembali ke wujud pedangnya. Namun ternyata pertarungan belumlah berakhir. Monster Manhole yang masih bertahan mencoba menyerang mereka. Akan tetapi lagi-lagi para Bun dan Oger bekerja sama hingga akhirnya monster itu dikalahkan. Namun dalam keadaan lemah, bibit Dark Death bangkit menyatukan diri dengannya. Sehingga hal itu membuat monster Manhole berevolusi sekaligus menjadi raksasa dengan nama Black Hole Guruma. Dengan kekuatan barunya itu, ia memunculkan gelombang gravitasi yang sangat kuat yang tak terukur. Dan hal itu tentu saja mengancam bumi, bahkan dapat menyebabkan bencana kosmik. Walau mustahil mengalahkannya, namun dengan semangat mereka, Taya akhirnya mengajak para Oger masuk ke dalam bumi mungkar mereka dan mencoba menghadapi makhluk itu. Sayangnya ukurannya yang terlalu besar membuat Bundorio dan Biundisel dengan mudah dihempaskan. Karena itu Gira merasa mereka perlu menggabungkan kekuatan mereka dengan Sugot Soul. Seketika itu juga Bakuage Ogai Besou diaktifkan dan membuat kedua robot menyatu dengan para Shugo dan membuat ukuran mereka setara dengan monster Black Hole. Namun lagi-lagi monster itu mengaktifkan gravitasi untuk menyerap mereka. Akan tetapi Taya yang tak kehabisan akal lantas memanfaatkan gravitasi itu untuk melancarkan serangan. Dengan serangan bertubi-tubi dari para Sentai, akhirnya monster Black Hole berhasil dikalahkan. Dengan begitu pertarungan akhirnya berakhir. Usai semuanya kembali seperti semula, upacara penandatanganan aliansi antara planet Trickle dan Chikyu kembali dilanjutkan. Dengan begitu mereka sekarang resmi berteman dan bekerja sama. Sementara para Bun akan menjadi saksi sejarah yang akan diabadikan dalam sejarah planet Trickle. Dan di sini Gira berkata bahwa kedamaian tak bisa dengan mudah diwujudkan selama masih ada manusia yang berniat jahat. Melihat jiwa kepemimpinan Gira itu, Taya pun salut dan lantas termotivasi. Dan di sini Bundorio membuatkan kari spesial untuk Gira dan movie pun selesai. Demikianlah alur cerita movie Bakuage Sentai Bubumja kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.